Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konsep Islam tentang Lingkungan, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Titi Delia Lestati, lalu ada Ikrimah Albasil, dan juga Azharu Vindi Astuti. Nah, untuk pembahasannya itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam, yang ketiga ada kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya, lalu yang keempat ada elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama. Nah, yang kelima ada peranan manusia dalam konservasi lingkungan, lalu yang keenam terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kita akan membahas poin yang pertama yaitu pada pendahuluan. Jadi, sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi dan hidup berdampingan dengan alam, maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan, karena lingkungan ini telah memberikan kehidupan kepada kita seperti hewan dan tumbuhan yang menjadikan makanan kita sehari-hari. Nah, di dalam agama Islam, kita pun diajarkan untuk saling menjaga dan menghormati antar sesama makhluk hidup. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis, banyak ayat yang membicarakan hal ini. Lingkungan pada saat ini merupakan masalah khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Masalah lingkungan hidup ini tergantung pada tingkah laku manusia yang semakin lama menurun karena untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Nah, kita akan membahas tentang kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Jadi di Al-Quran itu menyebutkan banyak teori tentang kebenaran seluruh kejadian di alam semesta ini yang sudah tertera di Al-Quran. Tentang apa saja hakikat alam semesta dan beberapa tempat yang ada di alam semesta itu ada pada surat-surat Al-Quran. Lalu di Al-Quran juga menjelaskan bahwa alam itu adalah langit dan bumi. Jadi jagat raya ini adalah susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan yang mencakup hukum-hukum alamiah. Sehingga alam semesta yang berada di dalam Al-Quran itu sebagai perbentangan yang unsur-unsurnya itu mempunyai keterkaitan. Jadi alam semesta ini haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab alam semesta dan seluruh isinya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Seperti beberapa ayat yang ada ini yaitu segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa, yaitu terdapat pada surat Ibrahim ayat 11. Lalu ada juga Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta serta pemeliharanya yang Maha Pengasih, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3. Nah, lalu ada juga sebagai ciptaannya, alam semesta ini menyerah kepada kehendak Allah, yaitu ada pada surat Ali Imran ayat 83 dan masih banyak lagi. Jadi, antara alam semesta atau makhluk hidup dan Allah mempunyai keterikatan erat. Dan bahkan meskipun mempunyai hukumnya sendiri, ciptaannya bergantung pada pencipta yang tak terhingga dan mutlak. Nah, untuk selanjutnya, eh, jadi di dalam Al-Quran ini terdapat salah satu ayat yang menjelaskan proses penciptaan alam semesta seperti di surah As-Sajdah ayat 4 yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah, dari salah satu ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa atau sitati ayamin. Selanjutnya, para musafir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini, bahwa yang disebut dengan sitati ayamin ini adalah 6 tahapan atau proses, bukan 6 hari sebagaimana mengartikan kata ayamin. Nah, selain itu juga terdapat ayat yang mendukung proses penciptaan yang berlangsung selama 6 masa ataupun tahapan dalam surat An-Naziat ayat 27-33 yang menerangkan proses penciptaan alam semesta terbagi menjadi 6 masa. Nah, di sini ada prinsip melestarikan alam semesta, yaitu yang pertama ada sikap hormat terhadap alam, lalu yang kedua ada prinsip tanggung jawab, yang ketiga ada solidaritas kosmis, lalu yang terakhir ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam.
Nah, jadi kebanyakan semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di dunia ini tuh disebabkan karena ulah tangan manusia. Maka dalam hal pelestarian ini haruslah diingat hal-hal di antaranya yaitu yang pertama penebangan pohon di hutan secara liar. Atau terkadang ada juga yang membakar hutan untuk membuat lahan pohon yang ditebang pun itu tidak ditanam kembali sehingga berdampak kepada terjadinya banjir karena kurangnya resapan air yang ada atau bisa menyebabkan erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan atau membuang limbah industri pabrik yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan air, sumber penyakit, dan dapat memusnahkan habitat hewani dan sebagainya yang di sekitarnya. Lalu yang ketiga, ada polusi udara yang menyebabkan menyebarnya penyakit bagi makhluk sehingga oksigen yang terhirup itu sudah tercampur dengan zat kimia dari kendaraan. Maka ini mengapa diperlukannya menjaga lingkungan untuk pohon yang ada. Sebenarnya jika memang ingin pergi ke suatu tempat dan itu lebih dekat, lebih baik kita berjalan kaki karena dapat mengurangi polusi dan badan pun akan menjadi sehat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan beserta dampak-dampaknya. Apa sih kerusakan lingkungan itu? Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan suatu perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat hayati atau fisik seperti hilangnya sumber daya air, tanah, udara, atau kerusakan ekosistem serta punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Setiap bencana atau kerusakan pasti memiliki dampak yang sangat besar bagi manusia, baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jadi, apabila terjadi kerusakan lingkungan, maka akan sangat berpengaruh pula terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kemudian faktor penyebab kerusakan lingkungan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor dari alam dan yang kedua itu ada faktor dari manusia itu sendiri. Faktor penyebab kerusakan lingkungan yang pertama akan kita bahas adalah faktor alam. Yang pertama ada gunung meletus. Gunung meletus itu memberi dampak negatif pada lingkungan karena gunung meletus mengeluarkan awan panas yang mampu menewaskan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dampak dari gunung meletus juga mampu melumpuhkan segala aktivitas masyarakat setempat karena aktivitasnya seperti bercocok tanam harus terhenti karena harus mengungsi dalam waktu yang cukup lama dan lahan mereka pun banyak yang rusak. Kemudian yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi memberi dampak yang pertama adanya korban jiwa karena banyak dari mereka yang tertimbun reruntuhan akibat gempa. Yang kedua, berbagai jenis bangunan yang ada roboh akibat gempa bumi. Tentunya dari banyaknya bangunan yang roboh sudah pasti akan menghasilkan kerugian yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga ada jaringan komunikasi yang akan terganggu. Terlebih lagi jika tower telepon dan kabel-kabel jaringan rusak atau terputus. Yang keempat, tidak hanya jaringan komunikasi, jaringan transportasi pun ikut terganggu. Bukan hanya jalur darat, tetapi jalur udara maupun air pun ikut terganggu karena goyahnya lempengan bumi. Inilah yang membuat akses transportasi pun menjadi rusak dan sulit untuk dilintasi pejalan kaki maupun kendaraan. Kemudian yang terakhir, adanya gempa bumi ini juga dapat menyebabkan bencana baru seperti tanah longsor dan juga tsunami yang terjadi karena adanya gempa yang terjadi di dasar laut. Kemudian yang ketiga ada tsunami. Tsunami memberi dampak yang pertama terjadi kerusakan di mana-mana karena tsunami ini mampu menyapu bersih atau meluluhlantahkan daratan dan segala yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, banyak memakan korban baik manusia maupun hewan. Dampak dari adanya tsunami ini juga banyak dari mereka yang kehilangan keluarganya karena hanyut terbawa oleh gelombang tsunami itu. Kemudian tsunami ini juga menyebabkan kerugian material di mana banyak bangunan-bangunan atau infrastruktur yang rusak, kehilangan harta benda, rusaknya lahan pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian
terhambatnya segala bentuk kegiatan perekonomian akibat terjangan gelombang tsunami. Kemudian yang terakhir, pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk merenovasi atau melakukan pembangunan dan perbaikan wilayah yang rusak pasca tsunami tersebut. Selanjutnya ada banjir. Banjir bukan hanya disebabkan karena faktor manusia saja, tetapi banjir juga dapat disebabkan karena faktor alam, yaitu terjadinya hujan yang deras yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga membuat saluran air tidak mampu menahan serta menampung debit air yang terus bertambah. Kemudian debit air itu naik ke daratan dan merendam daratan. Dampak yang diberikan oleh banjir, yang pertama adanya korban jiwa yang terseret oleh banjir. Yang kedua, segala bentuk aktivitas tersendat karena rumah atau jalanan di sekitarnya terendam sehingga sulit untuk dilintasi baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Kemudian yang ketiga, hilangnya lapisan tanah yang subur akibat terendam oleh banjir, sehingga hal itu juga dapat merusak tanaman yang ada. Kemudian ketika banjir melanda, pasokan atau jumlah air bersih pun akan semakin berkurang. Kemudian banjir menyebabkan kerugian karena banyak barang-barang serta surat-surat penting yang terendam banjir. Kemudian dampak yang lainnya juga air kotor yang menggenang ketika banjir dapat menjadi resiko munculnya berbagai macam penyakit atau masalah pada kesehatan. Nah, faktor alam yang terakhir ada angin puting beliung. Angin puting beliung memberikan dampak yang pertama dapat menghambat segala bentuk kegiatan perekonomian. Yang kedua dapat merusak segala yang ada seperti bangunan, lahan pertanian, dan juga tempat pariwisata serta banyaknya puing-puing yang berserakan. Kemudian angin puting beliung dapat menewaskan seorang akibat terjangan angin puting beliung tersebut. Selanjutnya ada faktor dari manusia. Yang pertama ada buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan memiliki berbagai macam dampak yang negatif. Yang pertama, memberi kesan tempat tersebut menjadi terlihat lebih kumuh sehingga tidak sedap dipandang oleh mata. Kemudian selain itu dapat mendatangkan penyakit karena dengan adanya sampah yang berserakan dapat menyebabkan nyamuk akan terus berkembang. Kemudian dapat mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dengan membuang sampah ke sungai, itu juga akan menyebabkan air sungai menjadi dangkal, sehingga akan meluap jika terjadi hujan terus-menerus dan akhirnya menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua ada penebangan secara liar. Penebangan secara liar memiliki berbagai dampak juga. Yang pertama, kurangnya daerah resapan air sehingga dapat memungkinkan terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir. Kemudian terjadinya global warming karena penebangan hutan secara liar dapat meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Kemudian penebangan hutan secara liar membuat hutan menjadi gundul dan menyebabkan hilangnya kesuburan tanah karena tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak yang mengakibatkan tanah menjadi kering dan gersang. Kemudian dapat menghilangkan lingkungan tempat tinggal dan punahnya hewan atau tumbuhan yang berada di hutan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemanasan global. Pemanasan global memiliki berbagai dampak. Yang pertama, terjadinya kebakaran hutan akibat suhu udara yang terlalu tinggi, sehingga hal ini dapat membuat hutan menjadi gundul dan kebakaran hutan tersebut dapat mencemari tanah, laut, dan udara. Kemudian dapat menurunkan sistem imun sehingga dapat mudah terserang penyakit. Kemudian dapat merusak ekosistem terumbu karang dan matinya flora serta fauna akibat kenaikan suhu. Kemudian selain itu dapat mencairkan es kutub sehingga dapat menjadi bencana bagi kota-kota kecil yang berada di sekitarnya. Selain itu pemanasan global juga dapat mengganggu aktivitas manusia seperti gagal panen akibat terjadi kekeringan di mana-mana. Kemudian yang terakhir ada pencemaran.
Pencemaran tanah akibat dari penggunaan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Kemudian pencemaran juga dapat mengeluarkan racun-racun yang menyebabkan punahnya flora dan fauna serta hilangnya habitat mereka. Kemudian munculnya berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan. Kemudian pencemaran akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup yaitu manusia, hewan maupun tumbuhan. Hal ini membuat keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama. Konservasi lingkungan hidup merupakan suatu perlindungan dalam lingkungan agar lingkungannya terhindar dari kerusakan akibat pemakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sedangkan untuk elemen-elemen konservasi lingkungan merupakan bagian integral upaya melihat banyak tantangan dan peluang untuk mengubah ilmu pengetahuan menjadi sebuah kebijakan publik seperti yang diungkapkan oleh Fred. Nah, sebenarnya konservasi alam ini sudah ada sejak 252 sebelum Masehi, yaitu di India saat dipimpin Raja Asoka yang secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Jadi peristiwa ini menjadi awal mula kawasan yang dilindungi. Lalu sekitar 624 sampai 634 Masehi, Nabi Muhammad SAW membuat kawasan konservasi yang dikenal dengan Hima di Madinah. Nah, jadi sejak zaman Nabi Muhammad, konsep Hima sudah diperkenalkan yaitu suatu zona dalam konservasi lingkungan. Nah, di dalam suatu zona tersebut tidak boleh didirikan bangunan atau membuat ladang. Hima sebagai upaya melindungi tumbuh-tumbuhan dan satwa liar. Dan konsep hima ini itu masih digunakan di beberapa negara Islam. Nah, jadi konservasi ini merupakan kepentingan kesadaran dalam memikirkan lingkungan yang ada. Jadi tidak heran jika konservasi telah ada dalam ajaran Islam. Nah, contoh-contoh elemen dari konservasi lingkungan yaitu yang pertama ada hutan konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam KSA yang berupa cagar alam dan suaka marga satwa. Lalu ada kawasan hutan pelestarian alam berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan juga ada taman buru. Lalu yang kedua cagar alam. Jadi daftar cagar alam di Indonesia yaitu yang pertama ada cagar alam di Sibulangit, Sumatera Utara bagian timur. Nah, tanaman yang dilindungi tumbuhan khas daerah pantai seperti pohon lebah dan bunga bangkai. Lalu ada cagar alam Rafflesia di Provinsi Bengkulu. Tanaman yang dilindungi adalah bunga terbesar di dunia yaitu bunga bangkai Rafflesia arnoldi. Nah, yang ketiga ada cagar alam Limpopati di Provinsi Sumatera Barat. Satwa yang dilindungi antara lain tapir dan siamang. Nah, lalu yang keempat ada cagar alam Pulau Moyo di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, satwa yang dilindungi antara lain sapi liar, banteng, rusa, babi hutan, burung kakatua, dan ayam hutan. Lalu yang terakhir ada cagar alam Arjuno Lali Jiwo di Provinsi Jawa Timur. Tanaman yang dilindungi yaitu sebagai hutan alam seperti berbagai flora alpina dan cemara. Nah, lalu yang ketiga ada Suaka Marga Satwa. Nah, daftar Suaka Marga Satwa di Indonesia yaitu ada Suaka Marga Satwa Gunung Lausar di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Satwa yang dilindungi antara lain orang hutan, gajah, badak Sumatera, tapir, harimau, rusa, serta beberapa jenis burung. Lalu ada Suaka Marga Satwa Waikambas yang ada di Provinsi Lampung. Satwa yang dilindungi antara lain gajah Sumatera, rusa, dan babi hutan. Selanjutnya ada Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur. Satwa yang dilindungi antara lain komodo, biawak, rusa, babi hutan, anjing hutan, burung, kakatua, kerbau liar, dan ayam hutan. Lalu ada juga Suaka Marga Satwa Baluran di Provinsi Jawa Timur. Satwa yang dilindungi adalah banteng, kerbau liar, burung merak, kera, lutung, babi hutan, dan ayam hutan. Nah, yang terakhir ada Suaka Marga Satwa Pelahari di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, satwa yang dilindungi antara lain beruang madu, kuau, pecuk ular, dan kijang mas pelaihari. Lalu yang keempat, ini ada Taman Nasional. Jadi Taman Nasional ini adalah kawasan alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya,
tumbuhan atau satwa, pariwisata, dan rekreasi. Jadi pengelolaan Taman Nasional ini juga dikelola oleh pemerintah. Lalu yang kelima ada Taman Hutan Raya atau Tahura. Jadi dia ini merupakan kawasan alam dengan tujuan mengoleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli, dan dikelola oleh pemerintah juga. Lalu yang keenam ada Taman Wisata Alam. Jadi dia ini adalah kawasan alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam yang dikelola juga oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada Taman Buru. Dia ini merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Materi selanjutnya adalah peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Kita sebagai manusia sudah sepatutnya turut menjaga dan melestarikan lingkungan. Diperlukan kesadaran dari manusia itu sendiri untuk peduli terhadap lingkungan. Dengan begitu, kita turut menjaga keseimbangan alam atau lingkungan sekitar. Sebagai umat muslim, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi beserta isinya seperti air, udara, tanah, pohon, dan lain-lain sebagainya yang dapat kita jadikan sebagai sumber kehidupan dan dapat dijadikan sebagai tempat tinggal. Peranan manusia dalam konservasi lingkungan yang pertama adalah penghijauan dan reboisasi. Penghijauan merupakan syarat pertama yang harus dilakukan. Penghijauan merupakan penanaman pohon agar menjadi sejuk dan bersih karena manfaat pohon atau tumbuhan itu sendiri, yaitu dapat menghasilkan O2 dan menyerap CO2. Kemudian, penghijauan juga dapat mencegah terjadinya banjir, karena ketika musim penghujan, air dapat meresap dengan mudah ke dalam tanah. Sama halnya dengan reboisasi. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul juga perlu dilakukan karena reboisasi dapat mencegah terjadinya erosi, melestarikan kesuburan tanah, dan menghasilkan udara yang bersih. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas. Apabila permintaan terhadap kertas melambung tinggi, maka semakin banyak pula pepohonan yang akan ditebang. Dan dampak negatif yang dihasilkan dari penebangan pohon adalah terjadinya kerusakan pada bumi. Daerah tersebut akan rawan terjadi banjir, tanah longsor, atau erosi. Peranan yang selanjutnya adalah tidak menggunakan air secara berlebihan. Air merupakan kebutuhan dasar semua makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi jika penggunaan atau pemanfaatan air tidak dilakukan secara bijak dan berlebihan, maka dampak negatif yang akan terjadi adalah memicu terjadinya krisis air bersih secara global. Peranan yang selanjutnya adalah menjaga kesuburan tanah. Banyak sekali yang dapat kita lakukan dalam menjaga kesuburan tanah, yaitu dengan menanam tanaman numpang sari, membuat cengkedan atau terasering, karena hal itu dapat mencegah terjadinya erosi. Kemudian, penggunaan pupuk kimia secara bijaksana. Jika penggunaan pupuk itu berlebihan, justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah. Peranan yang selanjutnya adalah menjaga flora dan fauna. Flora dan fauna adalah salah satu contoh kekayaan alam yang harus kita jaga dan kita pelihara. Hal paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita, yaitu dengan tidak merusak tumbuhan dan tidak mengganggu atau mengusik binatang-binatang tersebut. Lalu, peranan yang terakhir adalah melakukan pengolahan limbah. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan mendaur ulang sampah. Caranya adalah memilah sampah yang dapat didaur ulang seperti kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Dan sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti styrofoam, kotak pizza, kertas tisu, slow tip, dan double tip. Kemudian juga dapat disediakan tong sampah organik, anorganik, sisa makanan, dan plastik. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran terdapat pada salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya, seperti di surat As-Sajdah, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di dalam hal melestarikan alam semesta beserta isinya, tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan dari kesadaran manusianya itu sendiri, yang tidak lepas dari keimanan. Kita juga sebagai umat manusia mempunyai tugas untuk melestarikan alam semesta. Kesimpulan yang pertama adalah, rusaknya lingkungan yang ada di bumi dapat disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor alam dan ada faktor manusia, yang disebabkan karena oleh manusia itu sendiri. Seperti kita ketahui, bencana dari faktor alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung. Dan bencana dari faktor manusia sendiri, yaitu seperti membuang sampah sembarangan, penembangan secara liar, pemanasan global, dan pencemaran. Kesimpulan yang kedua adalah konservasi lingkungan hidup merupakan suatu perlindungan dalam lingkungan agar lingkungan itu terhindar dari kerusakan akibat dari pemakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan yang terakhir adalah dalam menjaga lingkungan, kita sebagai manusia mempunyai
Peranannya itu melakukan penghijauan atau reboisasi. Dengan begitu, kita mampu melestarikan kesuburan tanah, mencegah terjadinya erosi, dan kita juga turut menjaga kelestarian hidup flora dan fauna. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.